Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur mana kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Salawat berserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang yang kita rasakan. Perkenalkan, saya Ulfa Astin, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai kedudukan pemerintahan, yaitu dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Kedudukan pemerintahan dalam hukum publik. Hukum publik merupakan sederetan aturan yang mengatur bagaimana hubungan warga negara dengan negaranya yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik juga dapat dikatakan sebagai suatu aturan yang mengatur masyarakat, sehingga hukum publik juga dapat disebut dengan hukum negara. Jadi, kedudukan pemerintahan dalam hukum publik yaitu pemerintahan bertindak dalam kualitasnya sebagai pemerintah, kedudukannya sebagai pihak yang memelihara kepentingan umum. Kita masuk ke jabatan pemerintah. Jabatan adalah lingkungan pekerja tetap, sementara pejabat dapat berganti-ganti. Penggantian pejabat tidak mempengaruhi kewenangan yang melekat pada jabatan. Antara jabatan dengan pejabat memiliki hubungan yang erat, namun di antara keduanya memiliki kedudukan hukum yang berbeda atau terpisah diatur dengan hukum yang berbeda. Jabatan diatur oleh hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Menurut Bagirmanan mengategorikan 3 jenis lembaga negara yang dilihat berdasarkan fungsinya, yaitu di mana fungsi kelengkapan negara yaitu lembaga yang menjalankan fungsi secara langsung dan bertindak untuk atas nama bangsa, seperti lembaga kepresidenan, DPR, dan lembaga kekuasaan kehakiman. Selanjutnya itu lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan bertindak untuk dan atas nama negara. Lembaga ini bertugas menjalankan tugas administratif. Selanjutnya yaitu lembaga penunjang untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut dengan auxiliary organ atau agens. Kemudian menurut Nikolai dan kawan-kawannya, ada ciri-ciri yang terdapat pada jabatan atau organ pemerintah, yaitu organ pemerintah menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri, pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma hukum administrasi. Di samping sebagai pihak tergugat, organ pemerintah juga dapat tampil menjadi pihak penggugat. Pada prinsipnya, organ pemerintah tidak memiliki harta kekayaan sendiri. Kita lanjut. Pejabat negara adalah pemimpin dan anggota lembaga tertinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pejabat negara yang ditentukan undang-undang, yaitu di mana ada presiden, wakil presiden, ketua, wakil ketua, anggota MPR, DPR, ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Pertimbangan Agung, ketua, wakil ketua, anggota BPK, menteri dan jabatan setingkat menteri, duta, gubernur dan wakil gubernur, bupati atau wali kota, dan wakil bupati dan wakil wali kota, pejabat negara lain yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya yaitu kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Di sini saya mengambil 3 kedudukan pemerintah dalam hukum privat itu sendiri, di mana hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia antara satu orang dengan orang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Dan yang selanjutnya itu tindakannya. Dari tindakan hukum privat ialah tindakan hukum yang didasarkan pada hukum keperdataan. Selanjutnya yaitu pemerintah bertindak tidak dalam kualitas pemerintah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.